Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Waalaikumsalam. jam istirahat, teman-teman penonton setia podcast kelompok 1A. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Hari ini kami akan berdiskusi tentang pengalaman dan pemahaman dari masing-masing anggota tim kelompok 1 terkait agenda pembelajaran yang sudah dilakukan eh, dari hari pertama sampai hari keempat, yaitu ada hari pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hari kedua itu ada analisis isu kontemporer. Hari ketiga ada algoritma kebangsaan. Dan hari ini, hari keempat, ada teknik analisis isu. Nah, untuk yang pertama, langsung saja. Untuk materi agenda hari pertama ini wawasan kebangsaan nih. Saya langsung berizin bertanya pada Mas Galih, apa nih pemahaman dan pengalamannya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Ya, terima kasih Mas Irsan. Mohon izin waktunya. Eh, Kalau bilang kita tentang wawasan kebangsaan, ya itu sangat luas sekali. Kita melakukan hal-hal kecil pun bisa dianggap sebagai wawasan dari kebangsaan kita. Nah, kalaupun kita di kehidupan CPNS kali ini, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya nih, kayak belajar itu sudah termasuk dari bela negara kita, wawasan kebangsaan kita, kayak belajar, mematuhi senior, mengikuti peraturan yang sudah ada, seperti itu. Dan tak lupa juga, kalau kita ingin bela negara juga, fisik, mental, kita harus tetap dijaga, gitu, seperti itu. Ya, berikut pendapat dari Mas Gali. Jadi artinya bela negara itu banyak bentuknya ya Mas ya. Bahkan belajar aja itu bentuk dari bela negara. Oke, selanjutnya untuk materi hari kedua, analisis kontemporer nih, yang waktu itu kelompok kita mengangkat isu impor gula atau melembong. Apa nih pengalaman dan pendapat dari analisis kontemporer menurut dari Mas Aprilian Putra? Ya, izin Mas Irsan mungkin menanggapi ya terkait isu kontemporer yang kita bahas, itu terkait korupsi, terkait pula ya melembong kemudian diabolisi. Mungkin secara singkat, uh, kita harus cermat dalam apa namanya menerima informasi dan menggali hal-hal yang menjadi isu terkini gitu. Nah, namun saya akan bahas juga sedikit di sini bagaimana isu kontemporer yang ada di Kementerian PU yang terjadi pada saat ini. Mungkin ada beberapa isu strategis yang uh, hadir ya pada tahun 2025 hingga tahun 2024 silam. Yang pertama itu ada keterlambatan proyek infrastruktur strategis nasional atau PSN, kemudian ada juga dampak lingkungan proyek IKN, kemudian juga ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim, dan juga polemik anggaran untuk pemindahan ibu kota IKN. Jadi ada beberapa cara yang sekiranya bisa disikapi oleh seorang CSN atau PNS dalam hal ini. Yang pertama itu kita tetap harus aktif memantau dan mengikuti informasi resmi dari Kementerian PU. Kemudian juga kita tetap harus berpikir kritis dan terbuka terhadap kritik publik. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa menjaga integritas dalam pekerjaan kita, khususnya dalam proses pengadaan. Mungkin demikian Mas Gerson terkait isu kontemporer di Kementerian PU. Ya, terima kasih Mas Aprilian. Eh, Intinya kita harus meningkatkan kompetensi dan integritas ya dalam perbaiki proses-proses yang saat ini ada dan isu-isu yang ada di Kementerian PU. Ada tambahan dari teman-teman? Mungkin. Mungkin cukup Mas Susan. Oke, kalau udah cukup kita bisa lanjut nih ke materi hari ketiga terkait algoritma kebangsaan atau untuk membentuk warga negara kita, eh, instruksi untuk memecahkan masalah terkait algoritma kebangsaan ini. Saya mohon pendapat dan pengalamannya dari Mas Adit.
Baik, terima kasih Mas Gerson. Pada hari ketiga acara ini, agenda satu, eh, kita sudah mempelajari tentang algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan itu sendiri adalah suatu sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara, eh, untuk membangun pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan. Jadi cara-cara yang digunakan untuk warga negara dalam membangun kesadaran kebangsaannya. Dasar-dasar dari algoritma kebangsaan itu yaitu Pancasila sebagai perintis, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan PJNE. Inti dari algoritma kebangsaan yang sudah kita ketahui yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan development. Jadi sebagai negara tidak tidak hanya bisa dengan begitu saja kita bisa kebangsaan. Jadi ada harus melihat kebangsaan itu. Nilai kebangsaan itu muncul, bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan pada diri kita dan juga negara sebagai uh, implementasi dari algoritma kebangsaan. Mungkin itu yang dapat disampaikan Mas Irsan, dikembalikan. Ya, terima kasih Mas Adit. Mungkin ada tambahan dari Mas Gali. Ya, mohon izin, Pak Moderator. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci ya, kan mengenai algoritma kebangsaan itu. Mungkin dari saya sebagai CPNS nih, saya itu pengen membuat algoritma kebangsaan buat gerakan lah. Kita sambungkan lagi di agenda pertama kita, pertemuan pertama tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita kan ada 4 konsensus dasar berbangsa ya. Ada Pancasila, UUD NRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian menurut saya kalau akhir-akhir ini yang kita kurang atau udah mulai hilang pudar nilainya itu adalah Pancasila. Jadi saya pengen sebagai CPNS masih harapan ke depannya ya. Kita bisa membuat gerakan nih algoritma kebangsaan mengenai hashtag, kita bikin hashtag kembalikan Pancasila seperti itu. Jadi menurut saya Pancasila di zaman sekarang itu udah mulai memudar. Harapan-harapan pendahulu kita semakin jauh loh dari tujuan kita di akhir nanti. Apalagi kita yang dibanggakan nih sebagai negara yang bertuhan, berketuhanan. Malah sekarang terpecah belah oleh ketuhanan itu sendiri. Kita harus mengembalikan kesatuan tersebut ya. Mungkin gerakan-gerakan kecil seperti memakai hashtag seperti itu sedikit banyak bisa mempengaruhi kita dalam mengembalikan harapan Pancasila di kemudian hari seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gali. Uh, jadi gerakan-gerakan kecil seperti membuat hashtag aja itu udah sangat membantu ya. Selanjutnya Betul, nih betul. kita mau bahas materi hari keempat atau hari ini ya tentang teknis analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Dari agenda tersebut, gimana nih menurut Mas Anas nih sekarang terkait pemahaman dan pengalamannya? Iya, nah, mungkin izin menyampaikan ya, mungkin teman-teman dari hasil materi pembelajaran kita hari ini mungkin tentang teknik analisis isu ya. Mungkin fungsinya itu untuk yang pertama itu mengidentifikasi isu mungkin ya dengan tepat lah ya. Yang kedua tuh kita bisa menentukan prioritas penanganan, menganalisis akar masalah. Selanjutnya mungkin akhirnya yang kita harapkan itu menyusun alternatif solusi yang mungkin yang paling tepat yang terlebih dahulu kita kerjakan. Dan untuk apa namanya untuk tahapan-tahapannya kita juga mempelajari ada terdapat 4 tahapan dalam penyelesaian isu ini. Yang pertama terkait bagaimana kita mengidentifikasi isu dan mendeskripsikan isunya.
Yang kedua itu bagaimana kita memilah isu, yang ketiga menganalisis atau mendalami isunya, sama terakhir terkait alternatif penyelesaiannya bagaimana. Dan untuk identifikasi isu, kita juga harus memastikan tuh, kayak misalkan ruang lingkup isunya gimana, rumusan isunya itu udah benar apa masih salah gitu. Kayak misalkan untuk deskripsi isu itu harus ada kondisinya gimana tuh, dan dampaknya apa aja, dan pihak yang terlibat ya siapa aja gitu-gitu contohnya ya. Dan selanjutnya untuk menapis isu kita juga bisa menggunakan dua metode nih yang diajarkan tadi, kayak teknik APKL atau aktual problematik kekalayakan dan kelayakan. Dan selanjutnya kita juga bisa menggunakan itu teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth-nya gimana gitu. Dan mungkin yang untuk yang poin ketiga kita juga belajar tuh terkait bagaimana kita mendalami isunya, kayak misalkan cara ad- seperti kayak ada fishbone diagram, dan apa lagi itu tadi, family tree ya, mungkin ada family tree juga. Dan terakhir kita mengenai ini ya, mengenai alternatif penyelesaiannya ya, bisa menggunakan gap analysis maupun tapisan MC Namara. Mungkin itu sih sekilas dari pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih Mas Anas. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Anas atas pengalaman dan pemahamannya. Mungkin tadi ada tambahan ya, selain family tree dan fishbone diagram itu ada 5 why, 5 why yang tadi kita gunakan itu sebelumnya. Ya, Iya benar, five analysis ya. Oke. oke. Terima kasih nih untuk teman-teman sekalian yang udah sharing pemahaman dan pengalamannya terkait materi-materi agenda latsar yang udah kita pelajari beberapa hari ini. Eh, Mungkin itu dulu dari kami, kelompok 1, terkait pengalaman dan pemahaman dari agenda latsar hari ke-1 sampai hari ke-4 ini. Kami dari tim kelompok 1 mohon undur diri dari podcast. Terima kasih.